Halo guys, perkenalkan nama saya Bojangkun dari Cisma. Kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film dari negara Sakura yaitu Jepang dengan judul Rurouni Kenshin yang rilis pada tahun 2012. Untuk mengefektifkan dan mempersingkat waktu, mari kita langsung saja bahas alur ceritanya. Perang yang berdarah-darah mengawali film ini. Perang Bakumatsu adalah nama perang tersebut. Dalam masa kekacauan ini, muncullah salah seorang samurai yang sangat ditakuti oleh musuh dan terkenal di kalangan para samurai. Karena dia adalah samurai yang hebat luar biasa yang telah menghilangkan banyak nyawa. Sehingga seorang samurai itu dijuluki Hitoki Battosai atau Sang Pembantai. Dia adalah Himura Kenshin. Sehingga banyak para samurai yang mengincar dirinya untuk menjadi yang terkuat di kalangan samurai. Salah dua samurai yang mengincarnya adalah Hajime Saito yang kelak nanti akan menjadi temannya, dan samurai yang satunya lagi yaitu Udojin yang akan menjadi musuhnya. Peperangan pun dimenangkan oleh pihak Battosai, dan Battosai pun berjanji untuk tidak membunuh lagi, karena masa damai yang ia dambakan akhirnya terbentuk. Harus kita ketahui bahwa Battosai teu sapati-pati ngababa jelema teu puguh-puguh, tapi dia membantai musuh agar masa damai tanpa pertumpahan darah terjadi di masa depan, sehingga ia ingin mengakhiri pertumpahan darah di masanya. Waktu pun melesat jauh tak terasa, yang dulunya Jepang dikendalikan oleh para samurai, namun sekarang dikendalikan oleh para manusia yang merasa dirinya kaya. Contohnya adalah yang satu ini, si Bebengu Karnyu. Ini dia bebengetannya. Ia adalah seorang saudagar yang kaya raya hasil dari mengeksploitasi manusia lain. Di saat yang bersamaan, Himura Battosai akhirnya hidup damai, menjadi pengembara selama 10 tahun ini. Himura Battosai dengan wajah riangnya mengunjungi keramaian kota yang sedang mengadakan festival melihat wajah riang para penduduk. Dan tidak lupa, ia menyempatkan diri untuk membeli cemilan menemani perjalanannya, yaitu kue panggang khas Jepang, yaitu kue dango. Di sisi lain kedamaian yang dirasakan Himura Battosai, salah seorang samurai yaitu Saito yang dulu pernah berhadapan dengan Himura Battosai dan kini menjadi salah seorang polisi, sedang melakukan investigasi terhadap kasus pembunuhan berantai yang mengatasnamakan Himura Battosai. Ketika Himura Battosai sedang berjalan-jalan mencoba menikmati kue panggang yang baru saja tadi dia beli, tak sengaja ia melihat pamflet pengumuman yang berisikan tentang kasus pembunuhan berantai yang mengaku dirinya Battosai, yang diharapkan agar para penduduk lebih berhati-hati dan bisa melaporkan kalau ada orang yang mempunyai ciri-ciri seperti yang tertera. Ketika Himura Battosai sedang kebingungan karena ada orang yang mengambing hitamkan kejahatan kepada dirinya, ujug-ujug ada seorang wanita cantik dengan rambut lurus yang menyerang dirinya dengan pedang tongkat. Dan Himura yang sedang santai pun harus menghindar dan bertahan dari wanita ini. Nama wanita ini adalah Kaoru. Ia menyerang Himura karena dikira mirip seperti di gambar yang tertera, dan jelas orang ini membawa pedang. Harus kita ketahui, di era damai ini, seseorang dilarang untuk membawa pedang kecuali petugas yang berwajib. Setelah Kaoru mengetahui kalau Himura bukanlah orang yang tertera di pamflet tersebut, ia pun meminta maaf dan memberikan sapu tangan untuk mengelap bagian tubuh Himura yang kotor. Kaoru pun pergi dan Himura pun lupa untuk mengembalikan sapu tangan tersebut. Di sisi yang lain, samurai yang mengaku dirinya Battosai yaitu Udojin, ternyata ia terlibat dengan si Karyu. Dan si Karyu menyuruh agar samurai ini untuk mencari seorang dokter yang kabur darinya yang mengurus bisnis opium. Opium ini sejenis narkoba yang merusak tubuh manusia namun membuat candu. Seorang dokter yang sedang diburu itu adalah Megumi. Megumi meminta pertolongan kepada pihak kepolisian, namun ternyata kepolisianlah yang dibantai oleh samurai tersebut. Beralih ke Kaoru, ketika dia sedang berjalan dan menyapa majikannya sedang duduk manis, tiba-tiba ada polisi yang berjalan sempoyongan dan jatuh di hadapannya. Tak lama setelah itu, datanglah Udojin itu, dan tak diduga Kaoru malah menantangnya. Kaoru marah luar biasa kepada si samurai tersebut karena pedang peninggalan ayahnya malah dijadikan alat untuk membantai. Terjadi sedikit pertempuran antara Kaoru dengan si Udojin. Namun jelas, Kaoru bukan tandingannya dan dia pun terpojok. Di saat dia akan dihabisi, tiba-tiba
Ya, Himura lompat dan gagahnya menyelamatkan Kaoru, dan penyelamatan itu terjadi karena suatu kebetulan sebuah sapu tangan. Si samurai langsung tahu siapa yang datang. Dia adalah orang yang selama ini dia cari dan orang yang ingin dia ambil gelarnya, yaitu Battosai. Di saat pertarungan hendak terjadi, terdengarlah siulan peluit polisi sehingga pertarungan pun gagal. Himura dan Kaoru pun lari menghindari pengejaran polisi, dan Kaoru pun mengarahkan pelariannya ke dojo tempatnya. Terjadi sedikit perbincangan antara Kaoru dan Himura, dan setelah itu Himura pamit. Kepolisian gagal mengejar si pembantai, dan si Karyu lewat Urujin gagal menemukan Megumi. Keesokan harinya, di dojo yang Kaoru sedang membersihkan ruangannya, datanglah murid satu-satunya dojo tersebut, yaitu Yahiko yang suka bergurau, membantu Kaoru membersihkan dojo. Namun tak selang waktu lama, datanglah pareman sewaan Karyu yang ingin mengambil alih dojo tersebut, yang dengan jelas ditolak mentah-mentah oleh Kaoru. Melihat penolakan tersebut, para preman pun tahu bahwa tidak mungkin dojo tersebut akan dijual. Maka mulailah mereka membuat keonaran di dojo tersebut, mulai dari mengacak-acak halaman sampai mengacak-acak ruang utama dojo, berharap agar pemilik dojo takut pada mereka dan segera menjual dojonya tersebut. Namun tiba-tiba, ya, si legendaris datang sendiri dengan pedang sakabanya. Keroyokan bukan masalah bagi Himura Battosai. Teknik pedang yang dikuasai Himura sudah cukup untuk melumpuhkan mereka semua. Himura masuk ke barisan musuh dan memukulnya tanpa ampun siapapun yang menyerangnya. Pukulan, tendangan, dan apalagi teknik berpedangnya tidak ada yang bisa menandinginya. Para preman pun merasa jerih terhadap orang yang sedang dihadapinya, sehingga mereka pun menyerah. Tak lama setelah itu, datanglah penduduk dan disusul juga oleh para polisi. Akhirnya, si preman tersebut ditangkap dan Himura pun juga dibawa. Di sel penjara yang sangat rujit tinggalina, bertemulah Himura dengan samurai yang dulu ingin berduel dengannya, yaitu Saito, yang kini menjadi polisi. Ia pun segera membebaskan Himura dan membawanya langsung kepada pemimpinnya, yaitu tuannya Magata. Yang Magata bermaksud untuk meminta bantuannya lagi untuk menghabisi orang yang telah banyak membantai. Namun Himura menolak karena dia sudah berjanji untuk tidak membunuh lagi, yang ditandai dengan pedang sakabanya atau pedang bermata terbaliknya. Saito merasa bingung dan menantang Himura apakah dia bisa melindungi orang atau dirinya sendiri dengan pedang bermata terbalik tersebut, karena baginya kalau tidak membunuh pasti akan dibunuh. Terjadilah pertarungan antara dua samurai itu. Di bawah hujan yang deras, Saito menyerang Himura sedangkan Himura hanya bertahan dan menghindar dari serangan. Tendangan dan pukulan sudah dilayangkan oleh Saito, dan pedang pun menyambar ganas ke sana kemari. Namun di tengah pertarungan itu, tuannya Magata akhirnya menghentikan pertarungan mereka dan membebaskan Himura. Ketika Himura berada di gerbang hendak keluar dari penjara, tak diduga Kaoru ternyata sedang menunggunya. Tetesan air hujan yang jatuh menambah kesan romantis pada mereka berdua. Dan mulai saat inilah Himura mulai dekat dengan Kaoru. Kaoru sudah mengetahui kalau Himura adalah Battosai si legendaris itu. Namun Kaoru tidak merasa khawatir, karena semua orang punya masa lalu yang ingin dihapus. Dan melihat Himura sekarang, dia adalah orang yang baik. Kaoru pun membawa Himura ke dojonya karena dia tahu kalau Himura tidak punya tempat tujuan. Dan di dojo, dia dikenalkan dengan Yahiko, murid satu-satunya. Dan tiba-tiba ada Megumi yang mengagetkan Kaoru. Ternyata Yahiko menyelamatkan Megumi di persimpangan jalan dan membawanya ke dojo. Mereka pun berkenalan. Setelah itu, Kaoru pun memberikan baju peninggalan ayahnya kepada Himura. Baju khas Jepang berwarna merah, yaitu kimono, yang terlihat gagah ketika dipakai oleh Himura. Lalu malam harinya, mereka pun makan malam di sebuah kedai kenalan Kaoru. Makanan khas Jepang yang membuat saya ngiler ingin juga ikut makan. Ketika mereka sedang menikmati hidangan, datanglah si berbenguk Karyu bersama konco-konconya. Dan Megumi yang mengetahui kedatangan Karyu pun bersembunyi di dapur. Rupanya, Karyu sedang mencari Himura yang telah menghabisi preman yang dia kirim untuk ambil alih dojo, yaitu untuk merekrutnya dengan harga yang tinggi, harga yang setara dengan 10 orang.
Dia tertarik dengan orang yang sangat kuat untuk ikut membantu mengendalikan bisnisnya. Namun Himura dengan jelas menolaknya mentah-mentah. Dia adalah seorang samurai yang tidak dapat dibeli oleh uang. Shikariu pun merasa kesal dan bertindak tidak sopan padanya. Namun tiba-tiba datanglah seorang petarung jalanan yaitu Sanosuke untuk mengambil tawaran Shikariu. Ia membuktikan dirinya kuat dengan menantang duel Himura Batosai. Terjadilah pertempuran antara Himura dan Sanosuke. Sanosuke mengeluarkan pedang Zanbatonya, pedang antik dari perang Onin, dan Himura dengan pedang Sakabanya. Sahabatan pedang pun mulai memenuhi pertempuran, dan jual beli pukulan pun tak terelakkan. Namun di tengah pertempuran, Himura memberitahu Sanosuke bahwa bertarung demi uang bukanlah hal yang seharusnya dilakukan. Tergugah oleh kata-katanya, Sanosuke pun menghentikan pertarungan dan Himura pun melanjutkan makan malamnya. Keesokan harinya, ternyata pembunuhan pun terjadi lagi. Pemandangan itu mengingatkan Himura akan masa lalunya ketika dia menjadi Batosai, seorang gadis yang menangis melihat calon suami yang mati dibunuh olehnya. Adegan pindah ke Shikariu yang kesal karena dia tidak bisa merekrut Himura Batosai. Ia pun membeli senjata semi otomatis yang satu kali tarik saja bisa memuntahkan puluhan peluru. Ia berambisi untuk mendirikan pemerintahan baru dengan mencekoki seluruh penduduk dengan opium buatannya, sehingga penduduk akan bergantung padanya. Kembali ke dojo, ternyata posisi Megumi sudah diketahui oleh mata-mata Karyu dan mengancamnya kalau saja dia tidak kembali, maka orang-orang di sekitarnya akan menderita. Tidak main-main dengan ancamannya. Setelah itu, banyak para penduduk yang keracunan. Hebohlah dojo tersebut dengan ramainya orang yang keracunan. Susah payah Megumi dibantu yang lainnya mengobati semua penduduk. Megumi dengan lantang menyebut semua obat yang dibutuhkan untuk mengobati para penduduk. Akhirnya, para penduduk pun dapat diselamatkan. Megumi pun merenung di sisi danau yang tak lama kemudian dihampiri oleh Himura, yang bertanya apa rahasia yang dibawa Megumi. Dan Megumi pun menceritakan bahwa dia adalah pesuruh Karyu untuk membuat opium. Ia melakukannya karena dia tak tahu lagi bagaimana ia harus bertahan hidup karena seluruh keluarganya dibantai. Intinya, Megumi melakukan semuanya untuk bertahan hidup. Namun ketika dia mencoba untuk kabur dari Karyu, yang jahat itu orang-orang di sekelilingnya yang merasakan deritanya. Mendengar hal itu, maka di malam harinya Himura hendak mengasih tahu kepada Shikariu dengan pedang Sakabanya. Namun di luar dugaan, ternyata Megumi menyerahkan diri ke Shikariu. Maka bergegaslah Himura untuk menyelamatkannya dan Sanosuke pun ikut membantu membebaskan Megumi. Dari sinilah kedekatan Himura, Kaoru, Yahiko, Sanosuke dan Megumi berawal. Sampai di rumah Karyu, pertempuran epik pun terjadi. Himura dengan lincah dan gesitnya, dengan pedang Sakaba di tangannya, melesat menembus kumpulan musuh lompat ke sana kemari. Pedangnya lincah memukul para musuh. Dan Sanosuke dengan pedang Zanbatonya mulai mencecar musuh dengan kekuatannya, menghabisi apapun yang ada di depannya. Musuh seperti tidak ada apa-apanya di hadapan mereka berdua. Teknik demi teknik Himura kerahkan, dan inilah teknik yang saya sangat suka. Setelah berhasil melibas semua musuh yang ada di luar, maka saatnya berhadapan dengan musuh yang ada di dalam bangunan. Mereka berduel masing-masing. Sanosuke bertarung dengan petarung yang jago dalam tinju, dan Himura bertarung dengan orang yang jago dalam memainkan pistol. Pertarungan pun pecah. Jual beli pukulan terjadi, bantingan demi bantingan dilayangkan, dan benda apapun yang ada di dekatnya berubah menjadi senjata. Di sisi lain, Himura bertahan habis-habisan dari muntahan peluru yang diarahkan padanya, lari dari satu sisi ke sisi lainnya, hingga ada kesempatan, ia pun lompat dan menyerangnya. Adu pedang pun tak terbantahkan. Di sisi Sanosuke, pertarungan pun masih terjadi hebat, namun di saat pertarungan, muncullah sifat kocaknya. Pindah ke Himura, sabetan-sabetan berlayangan di udara. Takisan dan takisan pun dilakukan oleh keduanya, hingga terlihat jelaslah siapa yang lebih unggul dalam pertarungan pedang ini. Musuh babak belur oleh pukulan Himura hingga terjatuhlah dia dan tidak bisa bangkit lagi. Pindah ke Sanosuke, setelah mengisi ulang semangatnya, aduan pun dilayangkan.
Tinjuan-tinjuan terus dihantamkan, jual beli pukulan terjadi, dan di detik-detik terakhir, Sanosuke pun mengeluarkan jurus pamungkasnya. Ya, bantingan Sagara. Musuh yang mereka hadapi akhirnya tumbang. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke ruang utama. Dan ketika pintu hendak dibuka, tiba-tiba... Ya, muntahan peluru yang membabi buta menghantam apa saja. Ternyata si Karyo dengan konconya sudah siap menunggunya dengan senapan semi otomatisnya. Tanpa diduga, Hajime Saito datang untuk membantu. Ternyata Yahiko meminta bantuan kepada kepolisian. Saito pun memberitahu tentang kelemahan senjata tersebut. Setelah mengetahui kelemahannya, Sanosuke dan Himura pun pura-pura menyerah dengan meletakkan katana dan mengangkat tangannya. Merasa sudah di atas angin, si Karyo pun tertawa terbahak-bahak, sehingga muncullah setelah itu. Sanosuke pun menimpuk Karyo dengan telur yang dibawanya. Mereka pun langsung berlarian menghindari muntahan peluru yang berseliweran. Dan di saat si Karyo fokus menembaki Himura dan Sanosuke, menyeranglah Saito dengan teknik pedangnya yang mengagumkan. Karyo pun berhasil dihentikan dan diambil alih oleh Saito. Himura dan Sanosuke pun melanjutkan pencarian Megumi. Dan akhirnya, di lantai bangunan paling atas, Megumi ditemukan dengan tangan yang terikat dan mulut yang dibekam. Dan saat pembekam mulutnya dibuka, muncullah kalimat, ya, ternyata Kaoru diculik oleh Udojin agar dia bisa memenuhi hasratnya, yaitu bertarung dengan Himura Battosai, karena Kaoru adalah alasan yang tepat untuk membangkitkan amarahnya. Himura pun mendatangi tempat di mana Jin menyandera Kaoru. Aura mencekam di antara dua samurai itu sangat terasa. Jin mulai membangkitkan amarah Himura dengan mendorong Kaoru dari atas anak tangga. Himura pun geram dengan paripolahnya dan pertarungan pun dimulai. Suara denting pedang membuat nyilut telinga. Aduan demi aduan terus dilesatkan. Pedang saling menyambar ke sana kemari. Teknik demi teknik terus dilancarkan. Namun tanpa diduga, teknik Seijin tidak dapat dihindari sehingga pedang pun menancap di bagian tubuh Himura. Jin pun terus mencecar Himura sehingga dia terpojok. Si Jin pun yang merasa kalau Himura belum bertarung seperti dulu, dia pun menggunakan jutsu kepada Kaoru seperti genjutsu yang dilakukan klan Uchiha di Naruto, sehingga Kaoru merasakan sesak di dada dan tidak bisa bernafas. Jutsu itu berlangsung 2 menit dan satu-satunya untuk menyelamatkan Kaoru adalah membunuh si pengguna jutsu. Himura pun marah luar biasa antara memegang janjinya untuk tidak membunuh atau menyelamatkan Kaoru. Maka keputusan pun dibuat untuk menyelamatkan Kaoru walaupun harus melanggar janjinya. Himura pun mulai menyerang Jin dan terus mencecarnya. Namun nyatanya si Jin masih bisa menandingi Himura. Maka dengan tekad yang kuat, ia pun mulai menggunakan teknik membunuhnya. Serangan yang cepat dari sebuah pedang lalu lompat ke udara mengincar kepala lawan. Si Jin pun berlumuran darah dan inilah teknik pamungkasnya. Sebuah teknik pedang yang bernama Hitamitsurugi Ryubato Jutsuso Ryusen. Dan langkah terakhir untuk menyelamatkan Kaoru adalah membunuh si Jin. Namun ketika hendak menebas si Jin, tiba-tiba... Ya, Kaoru berhasil lepas dari jutsu yang mencekiknya. Si Jin pun kaget. Kok bisa dia bisa lepas dari jutsunya? Mungkin karena tekad dan keinginan yang kuat, akhirnya Kaoru bisa lepas dari jutsu itu. Himura pun tidak membunuh si Jin. Namun akhirnya si Jin yang sudah kalah dan tidak ada kesempatan untuk menang, maka dia pun menancapkan pedang pada tubuhnya sendiri. Pertarungan pun selesai dan Kaoru pun berhasil diselamatkan. Tak selang waktu lama, polisi pun datang. Himura pun berpapasan dengan Saito dan Saito mengatakan bahwa menegakkan keadilan dan kedamaian tanpa membunuh itu mustahil. Lalu Himura menjawab kalau di penghujung film, akhirnya si Karyo pun diseret oleh kepolisian dan dimasukkan ke sel penjara. Dan di dojo, Kaoru yang baru siuman berlarian mencari Kenshin karena takut kalau dia pergi mengembara lagi. Namun ternyata Himura masih ada dan lengkaplah kegembiraannya. Tamat. Film yang sangat seru sekali. Oke guys, sekian untuk cerita kali ini. See you di next video.